Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Kepada hadirin peserta kuliah ilmu kesehatan hewan dan peternakan di Mayer Laboratories dan semua peternak dan praktisi kesehatan hewan di Indonesia yang saya hormati, pada kesempatan hari ini, hari Kamis, tanggal 27 November tahun 2025, saya Dr. Muhammad Burhan akan menyampaikan materi ilmu desinfeksi atau sterilisasi kandang wabah. ASF pada babi, PMK pada sapi. Ini yang paling, kalau sapi PMK. Prinsip sterilisasinya sama. Jadi pertama kali seandainya terjadi wabah dan hewan masih bisa diselamatkan. Ini adalah pertama kali harus membuat tempat karantina dulu. Atau artinya kalau punya dua kandang, jadi dua kolom, misalnya ini ada 5 ekor, ini 5 ekor. Nah, sementara anggapnya kalau terbatas ya, ini harus dipindah dulu, pindah sini dulu. Dengan catatan ini harus diobatin ya. Nah, kemudian kandang ini harus didesinfeksi secara total. Pertama kali caranya adalah dicuci dengan bersih dengan sabun deterjen. Rinso atau apa, sabun. Udah bersih, dibilas, kemudian dibiarkan kering. Setelah kering, mungkin di hari berikutnya, keringnya baru disebut dengan virusid desinfektan ini. Virusid desinfektan. Jadi ini memang dari namanya juga virusid, jadi sid itu membunuh. Memang desinfektan pembunuh virus memang. Nah ini dosisnya adalah per 1 liter air, kalau mengejarkan 1 liter air itu 20 mili. Nah, itu tergantung kandangnya. Nah itu kurang lebih 1 meter persegi. Kalau anggap aja ini 5 meter ya, misalnya 5 meter, ini 5 meter misalnya. Ini kan, ini 5 kali 5, berarti 25. Kalau 25 berarti dikali 25 per 1 meter persegi, ini penting ini ada yang tahu. 1 liter larutan, paham? Berarti kalau 5 kali 5, 25 dikalikan 20, hanya 50 mili. Benar ya? Benar ya? Enggak deh, 25 kali 20 berapa? 500 mili. Nah, berarti ini kurang lebih 500 mili, hanya setengah liter. 500 mili dilarutkan dengan air berarti berapa? 500 bagi 20, 25 liter. Paham ya? Ini penting ini. Jadi artinya diyakinkan setiap dinding, lantai, semuanya dalam ukuran 5 kali 5 habis 25 liter. Berarti kurang lebih 1,5 alat sprayer itu. Itu kan berarti 17 liter saya tahu. Ya enggak? Lebih 1,5. Itu. Masuk akal ya? Jadi per 1 meter persegi, kalau mau begini capek kan? Capek. Jadi kalau selama 25 liter ini habis, itu insya Allah virus sudah total. Nah, kemudian ini dibiarkan dulu kurang lebih berapa? 3 hari. Nah, ini tidak boleh dibilas. Nanti virusnya sampai nempel. Nah, kalau sudah nempel ini selama 3 hari, itu dibilas. Itu semua bakteri, semua virus, bakteri, jamur sudah mati semuanya. Selama 3 hari sudah mati semuanya. Sebenarnya hitungannya itu kurang lebih hanya 7 detik itu mati. Makanya kita nggak pernah tahu tingkat penetrasi. Kan virusnya bisa masuk ke sela-sela, paham nggak? Makanya diamankan selama 3 hari, desinfektan virusnya harus nempel di kandang. Jadi artinya virus semuanya mati, paham ya? Sudah 3 hari, kemudian dibilas. Kenapa dibilas? Karena ini tetap ada mengandung racun. Ya pun tidak sangat meracuni, semua desinfektan itu aman, cuma artinya untuk berjaga-jaga. Kenapa? Minimal nanti aromanya itu menghilangkan nafsu makan. Kalau membunuh tidak, jadi ini aman. Tidak usah khawatir kejilat, nggak usah khawatir. Contoh larutan virusid tadi kejilat,
tidak akan mengakibatkan mati. Tidak, nggak akan. Cuma artinya kan lebih amannya setelah 3 hari ini sebuah taham ya, kemudian baru dipindahkan. Jadi demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, gimana kalau kandang itu penuh dan sapi ternak itu masih banyak? Jadi apa bisa disemprotin kondisi sapi ternak masih banyak? Ya. Nah itu pertanyaannya Pak. Ya boleh, terima kasih. Jadi seandainya punya 2 kolom, pindahkan dulu. Tapi kalau seandainya pahitnya tidak punya 2 kolom, minimal keluarkan sebentar aja. Ini aman. Nah, tapi larutannya beda, larutan dosisnya cukup katakanlah 5 sampai 10 mili per liter semprotkan. Tapi nah, kenapa? Karena kita butuh nyemprot di tempat makan. Nah, jadi kalau tadi itu biarpun nanti masih nempel, makanannya kecampur tidak apa. Tapi ya tetap pada saat, terus bagaimana pahitnya sapinya ada, selama tidak kena pakan, kena badan juga apa-apa, kena tubuh mah tidak apa ya, makanya kan kalau kena mata namanya obat semuanya juga sakit ya, kena mata itu aman dengan dosis 5 sampai 10 mili. Jadi kalau penyemprotan ketika sapi masih ada atau babi ada, nggak apa-apa lakukan. Dengan dosis, contoh kalau babinya banyak, udah kita ambil di 5 mili aja tiap pagi semprotin kandangnya, paham ya? Jadi kan untuk mencegah itu pagi sama sore, minimal pagi hari saat jadi wabah. Jadi saat jadi wabah harus penyemprotan minimal lantai. Nah minimal kalau dipakan, itu saat pakannya udah habis, ya disemprot, habis itu dibilas. Paham ya? Ini pertanyaan bagus, karena realitas itu aman. Tapi dosisnya bukan 20 mili, cukup 5 sampai 10 mili. Karena ini aromanya cukup tajam. Hanya itu resikonya, tidak akan aman, tidak akan membunuh. Pahitnya itu, spraynya itu kena mata juga tidak akan, nggak bahaya, gitu ya. Tapi membunuh virus. Oke, paham ya. Nah, terus mungkin itu ya. Nah, kalau untuk stamping out artinya sudah semua sapi atau semua babi sudah keluar semuanya, itu caranya enak, lebih gampang. Itu pertama kali cuci sama dengan sabun deterjen, saya beri semuanya, kemudian sama. Setelah udah kering, sekarang dicuci bersih, besok kering, besok semprot seperti ini. Diulang lagi 2 minggu penyemprotan. Bisa lagi 2 minggu, nah kemudian nanti 3 hari sebelum sapi masuk lagi, atau babi masuk lagi, disemprotlah lagi. Ya 3 hari sebelum sapi atau katakanlah babi itu masuk lagi, disemprot lagi. Terus pertanyaannya, kenapa udah disebut nanti ada PMK lagi? Ya dia memang udah bawa PMK contoh dari tempat, paham ya? Tapi selama sapi itu yang masuk sehat, itu insya Allah tidak akan terkena PMK yang dari kandang. Karena di kandang itu sudah steril. Bisa dimengerti ya? Demikian, terima kasih. Billahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.